Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita dapat menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan buruk sekalipun, Ia tetap Tuhan yang baik bagi kita semua. Hari ini kita ada karena bukan kehebatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan karena kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan, tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir bagi kita, mati bagi kita, dan bangkit bagi kita semua. Karena Ia Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ia adalah Allah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika kita renungkan 1 tahun lamanya penyertaan Allah yang sempurna, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat membalas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini kita ada dalam perayaan Natal, karena kita akan menyambut Sang Juru Selamat yang akan lahir bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan hati kita sore hari ini. Tinggalkan semua masalah beban hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir ke dunia, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan membawa pengharapan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan menyanyi pujian penyembahan yang mengatakan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian penyembahan ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang diagungkan dan dimuliakan. Mari kita renungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Terpujilah Engkau, Allah pencipta segalanya, Allah dalam rencana keselamatanmu. Engkau mengutus anakmu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, yang ada di dalam kegelapan, supaya olehnya kami boleh mendapatkan terang yang sejati, terang yang memberikan pengharapan, terang yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau, Allah yang maha tinggi, namun Engkau merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Dan Engkau menerima nama di atas segala nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang adalah juru selamat dunia bagi semua orang yang percaya. Terima kasih ya Bapa, di dalam anugerah-Mu hari ini Jemaat Karmel bersyukur dan bersukacita merayakan hari Natal. Kristus lahir di sedalam setiap hati kami. Berkatilah ibadah perayaan Natal kami sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan yang ada. Memberkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Memberkati kami semua yang hadir sore hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Yusuf dan Maria, damai sejahtera yang dialami para gembala, dan biarlah keselamatan dari tempat maha tinggi, damai sejahtera bagi kami yang ada di dalam dunia. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah nama Yesus ditinggikan, kami semua diteguhkan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami tolak semua gangguan-gangguan, pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran kami, konsentrasi, menghambat berkat Natal kami terima. Dalam nama Yesus, kiranya di tempat ini langit terbuka, sinar kemuliaan-Mu turun, sehingga hati yang dingin, hati yang beku, hati yang keras sekalipun, kami dijamah oleh terang yang sejati. Ini doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, kami buka tabiskan ibadah ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Biarlah Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bisa lihat kanan kirinya. Ya. Berikan senyuman yang terbaik. Ya. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, kita datang hari ini untuk menyambut Dia, Sang Juru Selamat yang akan lahir bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang untuk bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena Ia adalah Allah yang hidup. Ia tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Meskipun dalam kehidupan kita sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, kadangkala kita berubah kepada Tuhan. Kesetiaan kita berubah kepada Tuhan. Tetapi Ia Tuhan yang setia. Ia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
sobat kami, Dia Yesus Allahkan, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat, Sang Penebus juru selamat dunia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali.
bersiap-siap Komisi Pelayanan Perempuan untuk membawakan pujiannya bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi pujian yang mengatakan, Dia lahir, Dia lahir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Pelayanan Perempuan Jemaat Karmen.
kita menyanyi pujian sekali lagi yang mengatakan rayakan Yesus rayakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Karena Ia Sang Juru Selamat yang akan lahir bagi kita semua. Kepada Komisi Pemuda-Pemudi Jemaat Karmel, dipersilakan untuk membawakan pujiannya bagi Tuhan. Kau
bagi teman-teman pemuda-pemudi yang telah membawakan pujiannya, biarlah Tuhan terus memberkati. Ya, kepada komisi kaum bapak, mari saya persilakan.
Saya percaya bahwa kita semua pasti bergembira karena Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Komisi Kaum Bapa Jemaat Karmel yang telah membawakan pujiannya bagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati lewat puji-pujiannya, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup semua ruang kesaksian pujian. Kita menyanyi pujian yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam malam kudus. Kita menyanyi pujian yang mengatakan malam kudus sunyi senyap. Kita menyanyi ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kemudian saya akan memanggil setiap nama-nama hamba-hambanya yang akan memasangkan lilin di depan. Ada 12 lilin di depan Bapak Ibu Saudara yang saya panggilkan nama. Nanti setelah ayat 1 dan ayat 2 dipersilakan untuk berdiri dan memasangkan lilin Natal. Malam kudus
Pemasangan lilin yang kedua oleh Gembala Jemaat Karmel, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Pemasangan lilin yang ketiga oleh Majelis Jemaat Karmel kepada Bapak John Sasarari. Pemasangan lilin yang keempat, Ketua Panitia kepada Ibu Yonike Yobe. Pemasangan lilin yang kelima, Komisi Kaum Bapa, Bapak Agapa atau yang mewakili. Pemasangan lilin yang keenam pada Komisi Pelayanan Perempuan, Ibu Krise Ayomi atau yang mewakili. Komisi Pelayanan Perempuan. Yang ketujuh pada Komisi Pemuda-Pemudi Jemaat Karmel, Ketua Komisi Pemuda atau yang mewakili. Pemasangan lilin yang ke-8, Komisi Sekolah Minggu Ibu Ketua Ibu Ida Dohona. Pemasangan lilin yang ke-9 oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Yosia Teba. Pemasangan lilin yang ke-10 oleh orang tua dalam Jemaat Karmel, Opa Surinta atau Mama Yemo. Pemasangan lilin yang ke-11 oleh Jemaat Karmel Bapak Bigome atau Bapak Waine. Pemasangan lilin yang ke-12 atau yang terakhir oleh anak sekolah minggu Karmel kita, Alfa Mote atau yang mewakili. Salah satu anak sekolah minggu kita bisa mewakili untuk memasangkan lilin di depan. Demikian
pemasangan ke-12 lilinnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi Malam Kudus sekali lagi di ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan berita Natal, kita akan menyaksikan drama singkat yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah Minggu Jemaat Karmel. Ada kisah 4 lilin, ada lilin damai, lilin iman, lilin cinta, dan lilin harapan. Suasana di malam itu begitu sunyi, hingga terdengarlah percakapan keempat lilin tersebut. Lalu masuklah lilin pertama. Aku adalah damai. Namun manusia sudah tidak bisa lagi menjagaku. Lebih baik aku mematikan diriku saja. Setelah berkata seperti itu, sang lilin sedikit demi sedikit pun padam. Lalu masuklah lilin kedua. Aku adalah iman, namun sepertinya aku sudah tak ada gunanya lagi. Manusia tak mengenalku, dan tak ada gunanya lagi aku menyala. Usai berbicara seperti itu, tiupan angin pun memadamkan bara apinya. Dengan suara sedih, datanglah lilin ketiga. Aku ini adalah cinta, namun sudah tidak mungkin lagi aku untuk tetap menyala. Manusia sudah saling membenci dan menganggap aku tidak berguna lagi. Mereka membenci keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang yang dicintainya.
dalam sekejap pun matilah lilin ketiga. Lalu datanglah seorang anak masuk ke dalam ruangan itu. Ia melihat 3 lilin telah padam. Ia pun merasa ketakutan dan berkata, "Kenapa kalian semua mati? Aku masih butuh kalian. Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu di tengah-tengah ketakutannya seorang anak, masuklah lilin keempat. Jangan takut, apapun yang terjadi, damai boleh mati, iman boleh mati, cinta boleh mati, tetapi aku akan tetap menyala. Akulah harapan, dengan aku kamu dapat menyalakan damai, iman, dan cinta. Maka anak itu mengambil lilin keempat dan menyalakan semua lilin lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika manusia sudah saling membenci, maka damai itu akan pergi. Ketika manusia sudah tidak lagi percaya, iman itu akan hilang. Dan ketika manusia sudah tidak lagi saling mencintai, maka cinta itu akan padam. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, ketika harapan kepada Tuhan masih ada, maka damai, iman, dan cinta itu akan menyala kembali dalam setiap hati dan kehidupan manusia. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan berita Natal yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Juniaman Dohona STH. Mari saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap.
Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, yang menganugerahkan keselamatan bagi kami, manusia yang berdosa, yang terhilang dan tersesat. Namun oleh anugerah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar pesan Natal pada malam hari ini. Urapi kami semua, telinga yang mendengar kebenaran ini, dan juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam hari ini. Biarlah firman ini meneguhkan kami semakin dekat kepada Tuhan dan menghargai anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Mari kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat kedua. Kemudian dilanjutkan nanti Matius pasal 5 ayat 16. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dan biarlah ini menjadi kebenaran untuk kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing dan kita lakukan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kekelaman menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita lanjut dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 60 ini merupakan pesan Tuhan sekaligus nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel akan datangnya Mesias yang menjadi sumber terang bagi dunia. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa harus terang? Kenapa bukan hujan? Tadi hujan, tetapi hujan akan turun atasmu. Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus terang yang akan datang bagi mereka? Kenapa Kristus dikatakan adalah sebagai terang dunia? Perhatikan ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Karena kondisi bumi, kondisi bangsa-bangsa dipenuhi dengan kegelapan dan kekelaman. Tadi malam waktu dekor di sini, lalu bagian konsumsi juga siapkan konsumsi, tiba-tiba PLN padam. Semua berteriak, ya. Semua pekerjaan stop. Memang ada senter di HP, tapi tidak memungkinkan untuk bekerja secara maksimal. Kenapa? Karena gelap Bapak Ibu Saudara. Gelap memenuhi ruangan ini. Di sekeliling, di depan, di belakang, di luar, di dalam, penuh dengan kegelapan. Dan di dalam kegelapan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi tidak akan mungkin kita mengerjakan dengan sempurna. Bumi dipenuhi dengan kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman berarti Bapak Ibu Saudara penuh dengan polusi. Abu-abu, tidak hitam, tidak putih. Kita melihat tidak jelas ke depan. Saya melihat Bapak Ibu tidak jelas, entah ini Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yosia, saya tidak bisa melihat karena polusi yang ada. Kalau Bapak Ibu sering ke Jakarta, lihat polusi udara di sana begitu luar biasa. Banyak yang sesak nafas karena polusi.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan menutupi bangsa-bangsa dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa artinya? Ini bukan karena tidak ada lampu, bukan karena tidak ada matahari, bukan karena tidak ada bulan, tapi kegelapan dalam ayat ini menunjukkan bahwa bumi telah dikuasai oleh kegelapan dosa. Bumi telah dikuasai oleh kuasa dosa. Bangsa-bangsa telah dipenuhi dengan polusi dosa. Sehingga yang diperlukan oleh bumi, yang diperlukan oleh bangsa-bangsa bukan air, bukan hujan, tetapi terang. Karena hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Di mana ada terang, di situ kegelapan sirna. Di mana ada kebenaran, di situ dosa akan lenyap. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, cintailah terang. Terlebih-lebih terang yang daripada Kristus. Karena ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka kita tidak akan mendapatkan pengharapan karena gelap. Mau bikin apa dalam kegelapan? Mau bekerja? Tidak bisa. Mau membaca di dalam kegelapan? Tidak bisa. Boro-boro membaca, muka kita saja yang ganteng ini, seperti saya ini, ya, tidak bisa saya melihat. Walaupun di depan saya ada cermin, saya tidak bisa melihat karena gelap. Saya tidak bisa bedakan ini warna ungu, ini warna putih, ini warna merah, ini warna kuning. Tidak bisa. Demikian orang yang hidup dalam dosa, dalam kuasa kegelapan dosa, dalam kekelaman dosa, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 itu dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana bisa berubah? Tidak ada terang di sana. Satu-satunya yang bisa membuat orang mengalami perubahan ketika terang Kristus itu masuk dalam hati. Maka actionnya, tindakannya, kata-katanya, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Kata-kata yang memberikan terang bagi orang lain. Itulah keadaan dunia Bapak Ibu Saudara. Perhatikan sekeliling kita hari ini. Perhatikan keluarga-keluarga Kristen hari ini. Banyak keluarga yang berantakan. Perhatikan pejabat-pejabat kita di pemerintahan. Banyak yang korupsi, masuk penjara, menyalahgunakan kekuasaan. Itu yang terjadi karena dikuasai oleh dosa. Tidak terkecuali para hamba Tuhan. Bukan berarti para hamba Tuhan juga tidak dikuasai. Dikuasai kalau belum hidup dalam kebenaran. Kenapa para hamba Tuhan mendapatkan disiplin? Dari organisasi gereja. Para majelis. Karena masih dibayang-bayangi oleh kegelapan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Ayat 2. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekali lagi ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada umat pilihan Allah. Kenapa? Karena mereka waktu itu melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu sukacita yang sangat besar bagi mereka, bagi kita yang percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan di ayat 3, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Amin. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Dan terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Maka sekali lagi saya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ dosa akan sirna. Di mana ada terang, di situ ada kegelapan akan lenyap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang
terang hidup Bapak Ibu Saudara. Dulu kita berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu membedakan mana yang baik. Kita tidak tahu membedakan mana yang benar. Seperti orang Niniwe itu. Ketika Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sana. Lalu Tuhan berkata, orang Niniwe tidak tahu membedakan tangan kanan daripada tangan kiri. Artinya tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Mereka sikat semua. Berbuat seperti apa yang mereka kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berjalan di dalam terang, mereka tidak mungkin akan jatuh. Mereka tidak mungkin akan tersandung. Kenapa? Karena ada terang Kristus yang menerangi jalan mereka, sehingga mereka bisa melihat mana jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Di dalam gelap, Yesus Kristus menjadi tiang api bagi mereka, sehingga mereka boleh berjalan dalam gelap. Kenapa? Karena ada terang. Dan terang mengusir kegelapan. Dan ketika matahari naik, Yesus Kristus menjadi tiang awan bagi mereka yang melindungi kepala mereka dari sinar matahari. Bapak Ibu Saudara, ini kado Natal yang sungguh luar biasa bagi kita tahun ini. Maka sia-sia kita sepanjang hidup kita lalui kalau kita belum menemukan, mencintai, memperoleh terang ini. Sia-sia kita melayani, sia-sia kita mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, tetapi kita belum mengalami terang Kristus yang sesungguhnya. Itu sebabnya orang yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, besok kita dengar dia jatuh, bapak ini jatuh, orang ini jatuh. Kenapa? Karena belum sepenuhnya hatinya, hidupnya, tingkah lakunya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terang daripada Kristus sendiri. Ini kado Natal Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca ini, saya bilang, kado ini luar biasa. Lebih berharga daripada kue-kue yang ada di atas meja. Amin. Lebih berharga Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang sedih karena tidak bisa merayakan Natal. Tidak bisa beli baju baru. Tidak bisa beli kue. Tidak bisa beli ini. Tidak bisa beli ini. Sedih. Tapi sedikit orang yang sedih dan merenungkan kenapa terang Kristus belum menerangi hati saya. Apa yang salah dengan saya? Sedikit sekali Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya malam hari ini kita refleksikan diri kita sendiri. Dan di dalam Matius pasal 5 ayat 16 tadi dikatakan bahwa hendak terangmu bercahaya di depan semua orang, bukan di belakang. Ya. Di depan supaya terang itu bisa dilihat. Artinya bahwa melalui kita yang telah diterangi oleh Kristus, orang lain bisa dapat melihat terang itu dan mereka datang kepada terang itu. Di dalam Yesaya tadi dikatakan ayat 3 dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Dan di dalam Matius itu dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Sekarang engkau yang telah menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau harus menjadi terang bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya kewajiban untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang lain. Kalau dalam sejarah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kontribusi orang-orang Kristen untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Saya tahu di Papua ini bukan pemerintah yang duluan datang ke pelosok sana, membawa sistem pemerintahan di sana, betul? Tapi para misionaris, betul? Betul kan? Itulah orang Kristen. Yang duluan datang ke pelosok-pelosok itu Bapak Ibu Saudara bukan pemerintah. Tapi yang duluan datang ke sana adalah para misionaris. Yang duluan menjangkau mereka bukan sistem pemerintahan.
tapi Injil Kerajaan Allah. Orang yang dulunya hidup dalam kegelapan, orang yang hidupnya tidak ada harapan, tapi Injil Kerajaan Allah masuk ke sana. Terang Kristus bercahaya di atas mereka. Para misionaris rela berkorban. Sehingga satu persatu, suku demi suku mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita juga yang telah menerima terang Kristus punya kewajiban yang sama. Di mana? Mulai dari rumah kita. Karena banyak anak-anak kita sampai hari ini belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga banyak yang hidup kacau, tidak beres, dan tidak ikut dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab orang tua, sampaikan berita Injil kepada mereka. Tanggung jawab mama-mama, sampaikan Injil Kerajaan Allah kepada mereka. Supaya hati mereka diterangi. Dan mereka dapat mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Di mana lagi kita bisa menjadi terang? Di tempat kita bekerja. Di kantor kah, di mana saja kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadi terang di sana. Jangan bawa kegelapan di sana. Ayo kawan, kita minum, ini hari Natal. Jangan Bapak Ibu Saudara bilang saya orang Kristen, saya harus tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap. Bapak Ibu Saudara perhatikan tadi waktu kita padam semua lampu ini saya lihat lilin Natal ini tidak sebesar, tapi di dalam kegelapan meskipun satu lilin, satu cahaya, satu titik terang itu akan terlihat jelas. Karena dia bercahaya. Perhatikan bintang-bintang yang ada di langit. Tapi di tengah kegelapan kita melihat keindahan cahaya yang luar biasa. Demikian engkau dan saya di tengah-tengah dunia ini. Jangan kompromi, amin. Jangan kompromi, berdiri di atas kebenaran. Tahun depan adalah tahun politik. Para kader-kader, generasi, anak-anak muda, secara khusus anak-anak gereja Kimi di tanah Papua. Bawa terang di tengah-tengah pemerintahan yang ada. PNS, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Bawa terang. Karena sangat-sangat memprihatinkan pemerintah kita hari ini. Korupsi terjadi di mana-mana. Maka satu-satunya yang bisa mengubah ini adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Dan bilang itu saya. 1, 2, 3. Itu saya. 1, 2, 3. Sama-sama belum kompak ragu-ragu. Ragu-ragu kah? Bilang sama-sama itu adalah saya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya begini. Bagaimana supaya terangmu bisa bercahaya di depan semua banyak orang? Dan bagaimana terangmu bisa memuliakan nama Bapa? Di dalam Yesaya dikatakan tadi, bangkitlah. Apa? Bangkit. Kita harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Bangkit supaya terang itu bercahaya. Jangan simpan di bawah. Berdiri di atas. Amin. Bangkit Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita sudah mati dalam dosa. Maka kita perlu bangkit. Ya. Kita tidak mungkin bercahaya kalau kita masih mati dalam dosa. Seperti cicak yang jatuh itu ya. Jatuh dari atas tuh. Jatuh. Bum. Pura-pura mati. Padahal menikmati. Betul ke tidak? Oh, banyak orang Kristen seperti itu sekarang toh. Jatuh lalu menikmati. Dikasih tahu pura-pura mati. Pura-pura tidak tahu. Iya toh, nanti baru bilang, aduh Tuhan izinkan ini terjadi bagi saya. Haleluya. Efesus 5 ayat 15 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus bercahaya bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangkit. Amin. Bangkit dari situ. Supaya terang itu bisa bercahaya. Pakai sistemnya Daud. Ketika dia jatuh, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, dia langsung bertobat dan seumur hidupnya dia tidak melakukan dosa yang sama. Amin. Iya. Kemungkinan besar kita akan jatuh.
Tapi kalau terus ulang-ulang jatuh, itu menjadi pertanyaan. Terang Kristus telah bercahayakah di dalam hati kita belum? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menjadi terang kalau kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang mau menjadi terang, banyak orang yang mau menasihati orang lain, banyak orang yang membawa orang lain kepada terang Kristus, sedangkan dirinya sendiri belum diterangi, belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terjadi hari ini. Maka sebelum kita menjadi terang, pastikan hidupku dan hidupmu sudah beres di hadapan Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dengan terang kita sendiri, kita tidak mungkin bisa menerangi orang lain. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan hilang. Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan terang Kristus. Jangan bilang saya tidak memerlukan. Kita memerlukan. Karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Hamba Tuhan, majelis, semua anggota jemaat memerlukan terang Kristus. Keluarga-keluarga yang ada memerlukan terang Kristus. Supaya kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi pada malam hari ini. Kami diberikan kado spesial yang tidak dimiliki dan juga tidak diterima oleh orang-orang lain. Kami bersyukur kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, menjadi pengganti kami untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami dan menetapkan kami, menguduskan kami menjadi umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sadar dengan kekuatan kami tidak mungkin bisa menjadi terang bagi orang lain. Kami tidak mungkin menjadi terang bagi keluarga kami. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, maka terang itu akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Tolong kami Bapa, supaya kegelapan arus dunia ini tidak akan memadamkan terang yang daripadamu. Dan itulah janjimu kepada kami. Dan kami percaya itu. Dan biarlah kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Teguhkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur firman-Mu malam hari ini. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Evangelis Judiaman Dohona yang telah membawakan berita Natal untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang Bapak Ibu Saudara miliki, mari kita siapkan persembahan kita untuk kita berikan bagi Tuhan. Kita menyanyi pujian yang mengatakan, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit
Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu pujian Yesus Kagum. Yesus kami, oh belum pada Allah kemari, Dia pada Yesus kagum kone konegio wati begini nama luk bonapuo Yesus kami ya oh belum pada Allah kemui Dia yang ganda Bika puri Kename Ni wadario Ni bili Gorodo napuo Yesus kami ya oh belum pada Allah kemari Dia ganda Bika puri Kename Ni wadario Ni bili Gorodo napuo Yesus kami ya oh belum pada Allah kemari Dia Nino Yesus oh Yesus anu malupakan waktu dan Nino Yesus Nino Yesus anu malupakan waktu dan karunia oh belum pada aku malu karena begenda konelugu nabi nomare karunia oh belum pada aku malu karena begenda konelugu nabi nomare Yesus suka tame yo kaibo arkida e bari kumita e kaki Yesus lebata tuo e mati ini utama bagepa Dia nimiku Yesus suka tame yo kaibo arkida e bari kumita e kaki Yesus lebata tuo e mati ini utama bagepa Dia nimiku Maxren ifiumbra Maxren ifiumbra Maxren ifiumbra Ifiumbra Maxren ifiumbra Maxren ifiumbra Maxren ifiumbra Maxren ifiumbra Ifiumbra Surga kata Surga katai berisi katai beroea-mea Imeno imambe yedunia
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita di malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi pujian penyembahan yang mengatakan hormat diberi. Dan di akhir dari pujian penyembahan ini, doa berkat akan dipimpin oleh Koordinator Mamta atau Bapak Pendeta Andreas Monim MPDK. Hormat diberi, hormat diberi. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah beribadah. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah ini. Engkau telah memimpin ibadah ini lewat Well dan semua yang telah melaksanakan pelayanan di altar-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap pribadi lepas pribadi. Kami semua yang Engkau undang hadir dalam Natal ini, Kau telah memberkati kami.
Terima kasih Bapa di surga, kami hendak mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang mengantar kami ke sini. Saya Tuhan yang sama pula akan membawa kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus Putra Natal Tuhan dan Juru Selamat Kepala Gereja, anugerah dan penyertaan dalam kuasa dan pimpinan Allah Roh Kudus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada hambanya yang telah membawa kita dalam doa berkat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai dan akhir kata Shalom. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati.